Pernah nggak sih kamu ngerasa malu buat sesuatu yang kalau dipikir-pikir lagi, ini kan bukan salah kita sama sekali. Nah, kali ini kita bakal bahas fenomena aneh ini di mana kita sering banget memikul beban rasa malu yang sebenarnya bukan jatah kita. Coba deh, bayangin skenario klasik ini. Kamu lagi jalan, nggak sengaja papasan sama orang yang punya utang ke kamu. Apa coba yang kejadian? Bukannya dia yang malu, malah seringnya kita yang jadi salah tingkah, pura-pura lihat HP atau tiba-tiba buang muka. Aneh kan? Logikanya, yang minjam duit kita ya dia, tapi kok malah kita yang ngerasa nggak enakan. Ini nih, contoh paling pas dari apa yang mau kita bahas. Rasa malu yang salah alamat. Oke, ini dia nih, inti masalahnya. Fenomena malu yang salah alamat ini tuh ibaratnya kayak kita sengaja mungut pakat emosional yang jelas-jelas alamatnya bukan buat kita. Kita tahu itu bukan punya kita, tapi malah kita bawa kemana-mana seolah-olah itu tanggung jawab kita. Contoh lain deh, yang umum banget. Kamu lagi di kondangan, terus pas nyampe meja prasmanan, walah makanannya udah tinggal sisa-sisa perjuangan. Padahal kan, kalau kita mikir logis, siapa coba yang harusnya ngerasa nggak enak? Ya tuan rumahnya dong yang salah hitung. Kamu kan tamu yang diundang, bukan penyusup. Tapi rasa malu buat ngambil potongan terakhir itu tetap aja muncul, iya kan? Atau skenario ini, kamu mampir ke supermarket cuma buat beli, katakanlah sabun sebatang. Niatnya simpel, kebutuhannya jelas. Tapi pas di kasir sering banget kan muncul bisikan di kepala, duh beli segini doang malu-maluin nggak ya? Padahal ya ampun, toko itu kan emang buat jualan. Mereka mah seneng-seneng aja ada yang beli, mau satu kek, mau 100 barang, tekanan itu murni dari kepala kita sendiri. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa kita begini? Kenapa sih kita ini rajin banget mungut rasa malu yang harusnya punya orang lain? Yuk kita bedah lebih dalam. Seringnya nih, akar masalahnya itu lebih dalam dari sekedar nggak enakan. Ini tuh perpaduan antara empati yang mungkin kebablasan sama ya didikan sosial kita, di mana kita diajarin buat sebisa mungkin ngehindarin situasi canggung. Hasilnya, ya itu tadi, kita jadi sibuk banget mikul beban yang bukan punya kita, khawatir terus nanti orang mikir apa ya, sampai akhirnya kita sendiri yang capek. Nah, jadi penting banget nih buat bisa bedain keduanya. Ada yang namanya malu yang sehat. Itu bagus. Munculnya pas kita beneran bikin salah. Dan itu bantu kita buat jadi lebih baik. Tapi, malu yang salah alamat ini tuh beban pinjaman. Beban yang gak ada gunanya. Cuma bikin hidup kita makin berat aja. Tapi kabar baiknya ada cara simpel buat ngatasin kebiasaan ini. Cuma butuh satu alat mental yang ampuh banget dan bisa langsung kamu praktekkan. Jadi sebelum rasa malu itu keburu ngambil alih, kamu cuma perlu berhenti sebentar. Ambil jeda. Ini momen penting banget buat ngambil kembali kendali dari reaksi otomatis kamu. Dan ini dia pertanyaan saktinya. Apakah ini rasa malu saya atau ini pinjaman? Nah, pertanyaan ini maksa kita buat ngecek alamat pengirim dari rasa malu itu. Ini paket emosi beneran buat kita atau kita cuma salah ambil? Prosesnya simpel kok, bisa dipecah jadi 4 langkah gampang. 1. Sadari dulu perasaannya pas muncul. 2. Jeda, berhenti bentar buat nanyain pertanyaan kunci tadi. 3. Identifikasi. Oke, jadi ini rasa malunya siapa sebenarnya? Dan yang paling penting, langkah 4. Lepaskan. Bikin keputusan secara sadar buat nggak ngebawa-bawa beban yang bukan milik kamu. Terus, apa yang kejadian kalau kita udah mulai bisa kayak gini? Hidup bakal kerasa lebih ringan kayak apa sih saat kita berhenti bawa-bawa bagasi emosional orang lain? Coba deh kita balik lagi ke contoh-contoh tadi. Bayangin kamu bisa dengan santai menyapa orang yang punya utang. Atau dengan pede ngambil sisa makanan di kondangan karena kamu emang diundang buat makan. Atau ya pakai aja apa yang kamu punya, tanpa perlu cemas soal penampilan. Wah, hidup jadi jauh lebih lega kan? Intinya sih ini, hidup itu udah cukup berat. Nggak usah deh ditambah-tambahin lagi sama bagasi emosional yang bukan punya kita. Jadi ini bukan cuma sekedar penjelasan, tapi ajakan. Mulai hari ini, sebelum kamu ngerasa malu, coba deh cek dulu alamatnya. Kalau itu emang bukan buat kamu, balikin aja ke pemiliknya. Nggak usah dipakai.